3 ibadah pandangan. Dengan memandang sahaja dinilai ibadah. Memandang aja, apalagi kita babacaan, kita berzikir ketika memandang. 3, 1 memandang Ka'bah. Kita memandang Ka'bah ibadah. 2 ketika memandang wajah ulama ibadah. 3 ketika memandang wajah orang tua ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al musannif al imam al habib Ahmad bin Zain al Habsyi fi kitabihi Risalatul Jami'ah wa Tadhkirah an-Nafi'ah il Angal. Berkata Habib Ahmad bin Zain al Habsyi di dalam kitabnya Risalatul Jami'ah, sampai daripada perkataannya masih membahas tentang rukun-rukun solat. Tsummal i'tidalu, kemudian rukun solat yang selanjutnya adalah i'tidal. Setelah bangkit dari rukuk, nah itu ngarannya i'tidal. Nah, tatkala i'tidal itu dianjurkan dan disunahkan kita mengangkat tangan. Sami'allahu liman. Nah, sunat mengangkat tangan. Sunat. Ya kan kemarin mengangkat tangan itu dianjurkan 1 ketika takbiratul ihram. Ya Allah. Tatkala takbiratul ihram sunat mengangkat tangan. Kemudian pulang ketika rukuk sunat. Kemudian ketika i'tidal sunat mengangkat tangan. Yang terakhir ketika bangkit daripada tahiyat awal. Nah, empat tempat kita disunahkan mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Selain itu ada sunah mengangkat tangan. Nah, 1 ketika takbiratul ihram Allah, nah sunat mengangkat tangan. 2 ketika rukuk Allahu Akbar, sunah mengangkat tangan. 3 ketika i'tidal Sami'allahu liman hamidah, sunat. Kemudian ketika bangkit daripada tahiyat awal, sunat mengangkat tangan. Nah, jadi i'tidal lah. I'tidal. I'tidal itu adalah apa ngarannya intisab, apa ngarannya mengojorkan awak, ya Allah, menegakkan awak. Nah, menegakkan awak. Sami Allahu liman hamidah, nah, tegak, itu i'tidal. Sunnah membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil'as samawati wal ard wa mila ma syi'ta min syai'in ba'd. Bacaannya ya Allah lah. Kalau sembahyang subuh sunat baqunut lah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Bilanya subuh
Qunut ini bukan ketika subuh aja lah. Ini qunut tuh ada dua, ada qunut qunut yang biasa kita baca, ada juga qunut nazilah. Qunut nazilah ini disunahkan membaca ketika ada musibah, ada bala. Sunat membaca qunut nazilah. Apabila membacanya di setiap sembahyang subuh dan sembahyang yang 4 rakaat, ya kan? Sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang isya. Qunut nazilah itu. Makanya bilangnya ada orang asar lah baca qunut, bujur aja pun orang tuh. Itu dianjurkan juga, cuma jarang lah menggawing ini. Ya supaya kita tahu aja tuh. Jadi bilangnya ada orang baca qunut, karena masalah qunut. Lawan pulang qunut itu dia disunnatakan di sembahyang witir, ya kalau sembahyang witir ketika tanggal 16, ya Allah 17 sampai habis bulan Ramadan, bilangnya sembahyang witir sunah qunut. Qunut nazilah tuh lain, Allah beda bacaannya lah. Kalau mahdina fi man itu kan qunut biasa. Ala qunut nazilah itu Allah marhamna wal tubbina wahfatna wansurna wa farij anna wal muslimin. Nah itu qunut nazilah sampai habis qunut nazilah. Nah, sunat. Nah jadi sunat lah baca qunut di sembahyang subuh sunat. Amunnya kada qunut bang sembahyang subuh kada masalah. Sembahyang subuh kada qunut guru aja kayak apa imamnya nih jar. Apakah batal sembahyangnya? Kada, sah kada qunut. Ya cuma kada dapat pahala tambahan karena sunnah tadi. Nah sunat al qunut qunut ketika i'tidal. Kemudian as-sujud, summa sujud, sumal i'tidal, wa yatma'innu fihi wujuban. Nah, i'tidal dan kita dianjurkan untuk batumakninah, ya kan? Batumakninah, sebagaimana kan tumakninah itu sudah kita jelaskan semalam. Tumakninah itu berdiam. Nah, setelah bergerak tuh tumakninah. Allahu Akbar, rukuk. Nah, kada bergerak-geraknya itu ngarannya tumakninah. Kada boleh orang itu ketika rukuk nah Allahu Akbar jangan bayun-ayun. Nah, ini ngarannya kada batumakninah. Ngaran tumakninah itu as-sujud ba'dal harakah. As-sukun ba'dal harakah. Diam setelah gerak itu tumakninah. Jadi berdiam. Allahu Akbar, berdiam. Sami Allahu liman hamidah, berdiam. Stumat. Sekadar membaca subhanallah. Ya kan dianjurkan kita membaca subhanallah itu paling sedikit sekali, ya kalau paling maksi paling afdolnya 3 kali subhanallahil rabbil a'lal subhana rabbil azim wa bihamdih. Paling sedikit sekali, afdolnya 3 kali, yang paling bagus lagi paling banyak sampai 11 kali. Tapi lihat juga keadaan. Ketika rukuk membaca subhana rabbil azim wa bihamdih 11 kali, mun orang menggurunung kan usah 11 kali 3 kali aja. Apalagi sembahyang tarawih itu ya kalau bahan capan aja lagi. Mun ada pian yang penota panjang karing masjid. Jurang ku kada hendak sembahyang di masjid atau bah itu jurang kenapa sembahyang tarawihnya kalawasan. Nah, saurang juga ditiwas urang. Nah, jadi sekadar tumakninah aja kalau sekali 3 kali bagus. Wa yatma'innu fihi wujuban, nah batumakninah lah. Suma sujud marratain. Nah, kemudian bolang rukun sembahyang selanjutnya sujud kan setiap rakaat kan 2 kali sujud ya kalau setiap rakaat pertama 2 kali sujud, rakaat kedua 2 kali sujud.
Nah sujud nih bu balang wajib pulanglah nih apa ngarannya nih dahi ini tak buka wajib tak buka jangan tak tutup. Nah kebanyakan rajin lah ada kebanyakan menyalalakan biasanya kupiah nah talalu nangka ini nah apa ya lah sambatannya dia talalu tak tutup ya kalau nah nangka ini sujud kada sah sujud kini kada sah makanya dibuka sakira dahi ini apa ya lah terkena tempat sujud. Nah itu syarat sujud pulang maksufah kada boleh tahalang itu munalakian biasanya ya Allah makan memakai kupiah tuh nangka ini nah sampai kaning nih hilang nah aja nah ini sujud kada sah kalau lalakian lah. Tapi kalau bebinian biasanya kalau bebinian memakai mungkana yang terpisah tuh apa ngarannya mungkana apa ngarannya lah ini kan mungkana tuh ada yang bapanggal mungkana yang bapanggal ya kalau bapanggal lah sambatnya tuh pin sambatnya apa sambatannya mungkana apa ngarannya bahasa bebiniannya mungkana bapanggalan gitulah mungkana bapanggalan lah mungkana iya pokoknya mungkana itu kan ada dua ya kalau ada yang model kayak kain kapan yang langsung kayak dastar tuh nah kain kapan ada yang kayak dastar lo nang lurusan kayak orang tuh terusan ya kalau yang nah ada juga yang ya, bepanggal ada juga mungkana tuh nah itu biasanya bepanggal tuh rajin ya kalau nah inya kada boleh nah kada ingat membawa sorban nya kada boleh lah ya taharrak biharakatihi apa yang bergerak di awak kita ini kada boleh kita sujuti amin kada membawa sorban bang ada bisa sorban lah men nah di rumah sama aja di rumah nah misalnya ini ya kalau nah nenek aja sudah nah nenek misalnya anggaplah ini mungkana ini kan kita pakai ya kalau nah kebanyakan rajin lah orang memakai mungkana itu nah ini sujud dahin ini jangan di atas mungkana nah jangan aja jadi sujud tuh di sajadahnya aja jangan sampai tahalang mungkana jangan nah bilanya sujud tahalang mungkana kada sah kayak itu karena biar nah makanya belajar nah bilanya bepanggalan tuh lah lu nggak tapi memperhatikan juga bang jadi bilanya bepanggalan tuh ada batangan bang lah bilanya terusan tuh bang batangan lah nah makanya bilanya bepanggalan tuh ya kalau bisa tersujuting ini ya kalau nah ajarin nah ajar nenek disujutinya padahal nih nenek menghalangi dahi udah boleh menghalangi dahi nenek kada boleh kada sah sujudnya nah sedangkan syarat orang sujud itu maksufah dahi ini harus terbuka jangan ada yang menghalangi ya kalau nyala lakian kan ya kendalanya kupiah amun kayak ini nah sujud nah nenek kada saham kayak ini ya kan kada saham kalau bebinian ya mungkin ada apa menghalanginya ajar menghalanginya kada sah jadi bilangnya sujud bukan bebinian sujud jangan menyujuti mungkana jangan yang disujuti sajadah nah, maksufah lah tabuka nenek harus tabuka dahi kawan lawan juga sujud itu butuni asabi yadeh apanya ngarannya dengan dua tangan jadi kada boleh kita sebelah kayak di sujud
belalain misalnya sujud sebelah ini misalnya ada boleh. Nah, jadi tangan kita berikit kanolah ke mana? Ke tanah aja. Ke sajadah ya kalau. Kemudian nih nah dua lintuhut ke sajadah juga. Nah ada batis ke sajadah juga. Jangan beangkat misalnya, tangan beangkat, batis beangkat sujud. Nah ini kada boleh. Anggota 7 jurang ya kalau. Anggota 7 itu dahi 1, tangan 2, 3 dah. Kemudian lintuhut 2, 5 ya kalau. Kemudian batis 2 buting. Ya kah? Batis. Nah. Sujud nih ya kalau. Makanya sujud itu pianlah posisi batis itu ketika sujud. Posisi batis itu nggak itu nah. Jangan bertumpang kayak ini. Jadi posisi batis itu nggak itu. Sujud tuh. Nah. Jangan bertumpang atau belipat kayak ini jangan, salah. Ini jari batis, ya kalau ini jari batis. Ini batis saumanya ini jarinya nah. Nah, jadi nggak itu bila sujud ketika sujud. Nah, jangan posisi batis itu nangka itu jangan, apalagi bertumpang ini jangan. Nah, ketika sujud yang bujur nangka itu ya kalau. Karena sujud itu ya tadi parot batis, parot jari jemari batis harus ke tanah, harus ke tempat sajadah ya kalau. Kemudian pulang lintuhut ke sajadah, kemudian tangan ke sajadah, kedua tangan, kemudian dahi ke sajadah. Nah, ini sujud. Wajib tumakninah, wajib tumakninah. Lawan bolang ketika sujud itu jangan sampai burit lawan kepala rata sujud. Jadi tak angkat burit ya Allah, posisi sujud tuh burit tak angkat. Nah, kepala di bawah. Jangan rata nah. Kayak kodok tuh jangan. Kayak kodok ya. Ya model kayak itu ya kalau rata tuh jangan nah. Jadi tak angkat gitu ya kalau. Jadi ya tadi burit tuh tangkat lah pada kepala. Wartifa wa asafilih ala a'alih. Sujud ya kalau. As-sujudu marratain, sujud dua kali itu. Lawan bilang ketika sujud itu, ketika kita turun sujud itu dahulukan lintuhut. Paham pian lah? Sujudnya kan berdiri nih posisi. Ketika hendak turun lintuhut dulu, jangan tangan dahulu. Paham bilang ini betali bang nah mau berdiri bisa kipai nenek. Ya kan sujud nah ini ya kalau. Nah jadi lintuhut dahulu musa tekipai panjang. Nah lintuhut dahulu, jangan tangan yang turun dahulu. Nya ada orang sujud tuh ajar. Sami Allahu liman hamidah ya Allah nah. Allah. Nah ini tangan dahulu. Hanya itu. Ini kayak onta hendak berduduk kayak itu onta hendak berduduk. Nya onta tuh bila berduduk tangan dahulu hanya batis. Jangan salah kita nang kayak itu. Jadi lintuhut dahulu. Tapi kalau memang ada uzur ya kalau ada penyakit atau sakit pinggang sama pemain ya ada masalah. Ini orang normal. Jadi kalau sampurna orang normal itu sujud itu nah ini dulu nah lintuhut dahulu disantuhakan ke sajadah hanyar tangan. Ya kah? Hanyar tangan. Bas tangan hanyar nih apa dahi. Nimbas dahi hanyar hidung. Ya kah? Ini apa ngarannya? Sujud ya Allah ketika sujud nih. Lawan bulang kalau nyala lakian tuh kan dianjurkan lebar ya kalau
ketika sujud tuh nah. Ya ini kada behimpit kene. Kalau bebinin kan perbedaannya jangan apa ya lah. Jangan behimpit. Ya bakapit modelnya tuh nah. Kalau nyelalakian kan kayak itu. Lawan ketika sujud jangan sampai siku kita ini barikit ke sajadah. Nah kayak anjing. Kayak anjing duduk tuh kan apa sambatannya lah. Nya kan sujud tuh kan kayak itu. Kalau tak angkat lo nih. Ya menyelalakin gitu kan nyebelin gitu. Kalau jangan sujud tuh ibaratnya nah kayak ini aja. Apa ngarannya? Siku ini tak andak ke tempat pasujudan apa ke sajadah jangan berikit juga jangan. Nah, itu salah. Tapi kada batal kadalah kalau ada melihat kayak itu batal kada. Cuma itu sujud yang salah itu nah. Sujud yang kurang sampurna lah bahasanya. Bapak nak kayak apa? Ya diangkat dikit, ya kah? Diangkat dikit. Kalau nyelalakian ya dibuka sedikit ketiaknya. Kalau babinian kan nah dirapatkan sedikit lah. Nah, sujud bacaannya ya Allah subhana rabbil a'la ya Allah sujud ya Allah subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la 3 kali. 3 kali sampai 11 kali ya Allah. Bukan sekali sampai 11 kali. Tasarapian aja tuh sampai 11 kali kita Bapak. Amun sembahyang seorangan lah, tapi amun 11 kali jangan orang menggurunum kan usah. Sekali jagin atau 3 kali ya sampurnanya nih. 11 kali jar guru juga pangjar. Sampai 11 kali subhan rabbil a'la habis orang gerunuman. Nah. Amun sampai seorangan kan ada bapak lawas-lawas. Nabi Muhammad itu pianlah kalaunya sholat sendiri lawas sidin. Kalau sholat sendiri lawas. Ada yang sampai semalaman Nabi Muhammad. Tapi kalau sholat berjamaah bersama orang kada sidin. Ya yang normal-normal aja. Mun kita kada lah. Mun banyak jamaahnya, panjang ayatnya, banyak orang di belakang. Supaya dipadahkan, banyak hafalan di orang nih. Mun Nabi Muhammad kada sidin. Bilanya banyak orang sidin. Sholat berjamaah sidin handap ayat. Ya sadang lah kadang handap benar. Yang apa jorang tuh yang sadang-sadang aja. Kalaunya sholat saurangan, nah Nabi Muhammad tuh lawas. Ada sahabat pian lah penasaran nih Nabi Muhammad ini kayak pegerang sholat malam tuh sampai bangkak batis. Kan Nabi Muhammad tuh kan sembahyang malam tuh sampai bangkak batis. Ujar Sayyidatuna Aisyah, aku melihat Nabi Muhammad tuh tahajud tuh sampai bangkak batis. Saking lawasnya berdiri. Artinya lawas sampai bangkak batis. Lawas berarti. Lawan pulang pernah juga ujar Sayyidatuna Aisyah, aku nih pernah melihat Nabi Muhammad itu sholat sujud kada sing bangunan, aku kira si Nabi Muhammad sudah wafat. Nah, saking lawasnya sujudnya. Lalu ada sahabat yang penasaran, ya kah? Sehebat apa garang Nabi Muhammad? Seibadah apa garang Nabi Muhammad di malam hari? Sembahyang di belakang Nabi Muhammad. Beijin juga pang sebelumnya Nabi Muhammad ulun kawakah malam ini malam di rumah pian sekaligus ibadah di rumah pian jar Nabi Muhammad ayuha himung lagi aku jisidin amun dikawani ibadah. Tapi jar Nabi Muhammad sebuting aku nih amalia ibadah malam hari itu talawas sedikit jar Nabi Muhammad. Ya sahabat kada bapak memang sengaja wahai Rasulullah ulun hendak ibadah malam ini lawan pian jar Nabi Muhammad ayo takbir Nabi Muhammad sembahyang nah. Setelah Al-Fatihah sidin membaca Al-Baqarah. Mulai ada menggurunum nih sahabat Nabi Muhammad di belakang. Nah, Alif Lam Mim ayatnya 2,5 juta. Tuntung 2,5 juta Nabi Muhammad dikira ruku. Sekalinya kada lanjut Al-Imran. Tuntung Al-Imran, lanjut pulang An-Nisa. Mulai ada nih hendak berpisah, bamuparakah mulai ada nih.
Tuntung An-Nisa Al-Maidah 7 juz rakaat pertama. Bayangkan pian mun ada orang mangka itu di At-Taubah sini nah. Sembahyang 7 juz rakaat pertama. Kira-kira pian isuk 4 kada berjamaah lawan sidin. Ganti ya, ganti. Kepanjangan cari imam yang lain aja kita. Nah. 7 juz rakaat pertama. Nya memang ya kalau Nabi itu bilanya sembahyang seorangan memang belawas sih Den. Tapi kalau nya sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sidin yang biasa-biasa aja ayatnya udah mau, sidin yang balalain tuh udah mau. Nah jadi apa ngarannya membaca subhan rabbil a'la lah 3 kali. Amun sembahyang saurangan biarlah dianjurkan sujud terakhir tuh banyak-banyak berdoa. Amun sembahyang saurangan kayak sembahyang tahajud. Makanya sembahyang hajat tuh kan panjang doanya lah. Nah, sembahyang sunnah tuh memang dianjurkan. Apalagi sembahyang saurangan ya Allah, banyak-banyak aja berdoa biar. Mau sembahyang wajib bang? Dianjurkan kada? Nah, kalau nya sembahyang wajib, amun sembahyang seorangan kada apa-apa pian panjang kada apa-apa. Tapi kalau nya sembahyang berjamaah apalagi jadi makmum pian. Imamnya sudah bangkit dah. Dari sujud nih. Allahu Akbar jadi imam. At-tahiyatul mubarak. Sidin masih lagi sujud nah. Assalamualaikum warahmatullahi jadi imam nih. Masih aja sujud. Batal sembahyangnya. Ju'ilal imam liyuqtada bih. Imam itu dijadikan sagan diikuti. Kalaunya kita sembahyang baimaman, kita sholat berjamaah mau 4 imam nih, belain lawan kelakuan imam, batal sembahyangnya kada sah. Contoh juga, imam misalnya kada ingat bakonot sembahyang subuh. Sami Allahu liman hamidah. Langsung sujud Allahu Akbar. Makmum jangan babisa-bisa Allah mahdina fiman hadait. Imam sujud kada Allahumma hdina fiman hadait. Batal sembahyangnya. 3 selama imam itu kada manggawi yang salah lah. Selama imam itu kada manggawi yang membatalkan salat, 3-nya kan kunut tuh kan sunat lain. Misalnya imam kada membaca Fatihah, nah, atau misalnya imam sembahyang zuhur 5 rakaat, jangan diompati, kan gawian salah. Nah, selama yang sunah-sunah jadi tinggalkan, jangan menyalahi. Nah, cuma kebanyakan rajinlah ulun lihat maka itu rajin sujud nih lah, sujud. Ya kalau jadi imam kada masalah, kita lawas sujud. Nah, kita imam supir terserah supir ya kalau supir ini makmum penumpang jar supir kita terus kada jar mau kita bersinggah nah mau camuh dunia pertaksian. Ya, mintu jadi imam, jar imam dah kita nah Allahu Akbar, ayo kita tuntung dah sujud. Kada jar makmum aku anak sujud lagi, udah mau nang kayak itu camuh. Ya kah? Ya kalaunya sedikit-sedikitnya kada masalah, kada melewati 2 rukun. Ini kada si makmum ini sujud, nah sujud saking lawasnya imam sudah salam masih sujud sidin. Ini kesalahan nam. Nyatakan tak? Amun hendak sujud bela lawas tuh sembahyang saurangan bian. Nah, ayo situ sampai subuh mulai isya, isya sampai ke subuh pian sujud kada masalah. Mun sembahyang saurangan. Amun sembahyang berjamaah jangan. Ya kan? Apalagi jadi makmum lah, jadi makmum. Mau jadi imam kada masalah. Imam nah lawas. Memang dianjurkan, Bang. Ketika sujud itu kita banyak-banyak berdoa, dianjurkan. Ya kan? Tapi mun sembahyang wajib tuh jangan terlalu panjang. Nah, sembahyang wajib makanya sembahyang hajat. Sembahyang wajib kayak sembahyang hajat. Jadi nih makmum nih bingung jar jamaah jar makmum nih. Ini kita nih sembahyang wajib kah, sembahyang hajat kah, pengen lawas benar?
Jadi jadi sembahyang wajib tuh ya misalnya anak mandaki doa aja ya sesadangnya diingat ya yang mau di belakang ya kalau ya kan mau hendak panjang-panjang coba istilah sembahyang hajat, ayo kita sembahyang hajat. Nah belum tentu banyak hajat banyak doa, jadi kita beristilah aja panjang-panjang sujud balawas-lawas sujud. Nah di sembahyang hajat kan masalah memang dianjurkan ya kalau itu sembahyang hajat tuh lawas sujud dianjurkan. Nah, atau sembahyang saurangan biar sembahyang tahajud nah lawas biar sujud bagus. Rabbana atina itu gini diulang-ulangi jadi aja sudah. Ada doanya ya Allah ketika sujud tuh Allah maghfir dzunubi kullah dikkahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik wa bimu'afatik min uqubatik wa a'udzubika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Nah ini bacaan ketika sujud. Nah panjang panglah panjang ketika sujud ya Allah. Allahumma gfirli zunubi kullah dikkahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Nah, sampai situ aja bacaan sujud. Hendak menambahi mau sembahyang saurangan ya Allah sujud. Nah, jadi sujud tuh yang paling kita garis bawahi mau sembahyang bayi imaman tadilah mau kita jadi makmum ya jangan kita itu menyalahi gerakan imam, karena ju'ilal imam liyuqtada imam itu dijadikan seakan diikuti diumpati. Kalaunya kita sholat berjamaah tapi kadang ikuti imam, nah batal sholatnya, batal, wajib mengulanginya. Kemudian as-sujud maratain wal julus baina sajadatain. Nah duduk di antara dua sujud rukun juga. Bas sujud kan duduk di antara dua sujud. Nah batumakninah lah. Duduknya di sini duduk iftirash lah. Duduk iftirash yang dipakai. Duduk iftiras itu duduk tahiyat pertama. Nah kada Bang Aleh pian tahiyat pertama kayak Pak. Nah itu duduk iftiras ngarannya. Amun tahiyat akhir tuh kan kaki kiri itu tak keluar dikit ya kalau. Tapi kalau nya duduk tahiyat awal tuh kan batis kiri kita duduki. Nah jadi ketika duduk di antara dua sujud, ketika bangun dari sujud Allahu Akbar, kemudian sujud pulang. Nah duduk di antara dua sujudnya itu dianjurkan duduk iftirash ya kah. Nah, jadi batis ini berdiri lah duduk iftirash tuh, batis kanan berdiri, batis kiri kita duduki tuh duduk iftirash ngarannya. Ya duduk tahiyat awal lah bacanya Allahumma gfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Duduk iftirash Allahumma gfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian rukun yang ke-9 adalah tumakninah, batinaninah. Ada boleh bergerak ya karena unggat-unggat misalnya tidak boleh. Kemudian nah ini pulang ada disunatkan kita itu jalsatul istirahah. Ini kebanyakan orang biasanya lah ulun perhatikan orang sholat itu kebanyakan ini kada tegawi, padahal ini sunnah hukumnya. Dan ini kebanyakan sunnah yang ditinggalkan. Duduk istirahat. Nah, duduk istirahat itu terjadi tatkala rakaat pertama dan rakaat ketiga. Pokoknya rakaat pertama itu kan kada ada tasyahud lah. Ya ada tasyahud rakaat kedua dan rakaat keempat ya kalau. Nah, rakaat pertama dan rakaat ketiga itu kan kada ada tasyahud. Ketika sujud, nah ketika sujud ya kalau
Ketika kita bangkit sebelum bagian pulang ya Allah, ketika sujud itu dianjurkan sujud misalnya lah, sujud misalnya. Allah, nah kayak ini dia duduk belus tomat. Allah hanya naik ke atas, kada langsung sujud langsung naik tuh ada. Ya kan? Nah ini ngarannya duduk yang jalsatul istirahah, duduk istirahat. Nah, jadi ketika sujud ya kan? Kemudian Allah, nah duduk istirahatnya Allah, hanya kita ke bagian pulang. Kada langsung ketika sujud toh, langsung aja bagian. Nah, ini tak tinggal sunat. Ini kebanyakan rajana itu dalam sebutkan di dalam kitab Sunan Muhajirah. Kebanyakan orang meninggalkan sunat. Nah, ini kebanyakan tertinggal nih sunat ini. Nah, kebanyakan orang rajin rakaat pertama dan rakaat ketiga itu ketika sujud langsung bangkit tanpa duduk memakai duduk istirahat. Padahal duduk istirahat setumat. Nah, tapi jangan lawas. Dikira orang tahiyat kan ditagur orang. Allahu Akbar jar. Lawas juran kada naik kada bagiam. Nah, ini tersalah ngarannya. Tersalah ya kalau sunat lah duduknya ketika duduk sama nang kayak tahiyat awal, duduk iftirash. Tapi lah ketika hadang dulu, ketika sujud tilawah ya kan sujud tilawah tuh surah sajadah ya kalau sejadah kan diadakan sujud sajadah sambatannya mungkin sambatannya kalau padahal dalam kitab tuh sujud tilawah ngarannya. Ini di dalam Al-Qur'an tuh ada beberapa ayat yang dianjurkan kita sujud bila membaca ayat itu. Nah, salah satunya di surat sajadah. Ya kan? Salah satunya di surat sajadah. Melewati ayat itu dianjurkan sujud. Nah, kalaunya sujud tilawah itu kada dianjurkan kita itu pakai duduk istirahat. Jadi ketika sujud langsung aja bangkit. Nah, langsung bangkit ke atas. Kada pakai Allah. Nah, ini istirahat kan. Kada mau tilawah kada. Kalau sujud tilawah kada disunatakan. Duduk itu ya kalau. Nah, kemudian pulang rukun yang ke berapa nih? Yang ke 10 11 ya kalau tasyahud akhir. Ya kah? Tasyahud akhir lawan duduknya juga. Nah, ketika duduk berarti tasyahud akhir tuh duduk apa? Tasyahud atau tahiyat sama Jepang lah nyam kata-katanya. Tasyahud lawan tahiyat karena bacanya atahiyatul ya kalau pada tasyahud akhir. Nah, duduk tawaruk ya kalau duduk tawaruk. Duduk tawaruk tuh ya duduk tasyahud akhir bang, nah, tahiyat akhir. Nah, duduknya. Jadi batis kiri ini tak keluar. Batis kanan ditegakkan. Nah, duduknya itu wajib tak? Duduk ini wajib. Nah, kemudian membaca tahiyat. At-tahiyat. Nah, itu dianjurkan juga. Tasyahud ya kalau di sini sambatnya tahiyat tekan tasyahud lain tahiyat tasyahud bukan lain tahiyat lain tasyahud. Nah, kemudian pulang yang ke-12 salawat kan membaca tasyahud itu kan salawat ya kalau ada salawatnya Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, itu tahiyat sama situ aja. Nah, dianjurkan membaca salawat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini bahas itu kan baca salawatnya lagi. Itu orangnya tahiyat atau tasyahud. Wajib membacanya itu tetap. Hanya kita membaca salawat ya kah? Salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita sampai habis salawat Ibrahimiyah. Nah, hanyar pulang ar-ruknus tsani asyar yang ke-12
Kemudian yang ke-13 yang terakhir adalah salam. Salam. Nah, dianjurkan salam. Salam ini wajib rukun nih. Assalam. Tapi yang wajibnya itu salam itu salam pertama lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini wajib. Salam kedua kada wajib. Jadi misalnya ada imam sekali aja salamnya nyeguru aja. Jadi imam sekali aja salamnya, salam kedua kada kedengeran, kada wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah sidin. Baca widitnya lagi. Kanan aja kirinya kada. Kada masalah. Inya yang wajib itu adalah salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata-katanya gini lah, assalamualaikum warahmatullahi. Misalnya ada pang wabarakatuh. Kalau sembahyang jenazah berbuat wabarakatuhnya ya. Kalau sembahyang apalah, sembahyang anu ada. Sembahyang biasa, sembahyang wajib lah bahasanya kalau sembahyang kifayah kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya beda-beda pendapat. Ada ulama mengatakan itu adalah wajib, ada yang mengatakan kada itu sunnah aja. Makanya mau ditarim tuh wabarakatuh itu begamat, dibaca tapi begamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau sembahyang jenazah. Kalau sembahyang wajib kada assalamualaikum warahmatullahi selesai, gini itu aja. Jadi salam yang pertama wajib lah, salam kedua sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah lawan pulang ketika salam yang harus kita perhatikan, hati-hati nih nah, dada kita nih tak ubah arah kiblat. Ada orang salam nah ini nah, assalamualaikum warahmat, nah hancuram. Wajibnya mau ulang sembahyang, nah kiblat situ, nah ampah kasana tepaling kiblatnya. Nah ini batal. Jadi salam itu panggulu yang bergerak, awak jangan bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Lawan pulang ketika salam itu dianjurkan pipi kelihatan oleh makmum. Ini sunnah lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah makmum di belakang melihat pipi kita. Mungkin ini pengguru aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Beselek aja. Ya sebujurnya menggerakkan kepala ini sunnah aja. Cuma bagusnya sampurnanya salam itu ya tuh deh, menoleh kepala, sakira-kira menolehnya itu pipi si imam kelihatan oleh makmum yang di belakang. Salam nang itu, sampurnanya nang itu. Nah, dawan yang perlu diperhatikan lah, jangan sampai ketika salam dada kita talih kiblat. Nah, salam. Nah, ini talih kiblat. Assalamualaikum. Nah, talih. Jadi kepala aja yang banu. Anu guru ajar ulun banu apa pakai apa tuh ngarannya? Yang pakai perban dah. Gip. Oh, gip ngarannya lah. Gip tuh hadiah lah. Gip. Nah, banu itu kayak apa guru ajar? Ya kada usah banuan. Beda hai. Kada usah toleh-tolehan. Yang penting salamnya aja. Ya kah? Kalimat lawan pulang ketika salam itu jangan biasa lo mendengar lah salah as. Jadi hurufnya itu bujur-bujur assalam balik lam assalamualaikum lawan pulang jar guru ulun ketika salam itu dia sedang sampai di kalimat warahmatullah hanyar kita menoleh assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah jadi warahmatullah tuh menoleh lain assalamualaikum. Nah ini hilang sunnah assalamualaikum warahmatullah jar assalamualaikum bujur aja sah sembahyangnya tapi kada dapat pahala sunnah. Yang bujurnya nang kayak apa assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah jadi warahmatullahnya itu mana oleh warahmatullahnya itu yang mana oleh. Nah jadi ketika samalah ketika menoleh
kepala ke sebelah kiri, ya sekira-kira pipi kita nih dilihat oleh makmum yang di belakang. Sama salam tuh. Jadi salam tuh bukan hanya sekadar bergerak aja kada, tapi bujur-bujur menoleh kayak ini nah. Ya Allah nah, menoleh. Ya kira-kira si makmum nih melihat pipi kita tuh kayak apa tolehannya. Nah kayak ini nyata benar sudah ya Allah nah. Cuma kadang-kadang melihatnya assalamualaikum tuh orang menoleh sambil melihati bejingoknya ada jajar sembahyang sesambilan ngarannya cuma ada dapang lah nak itu jarang didapatin kayak itu cuma ya sambil menoleh sambil ada yang dicari nah, apalagi pas sembahyang di pinggir jalan lah bisa kada ke kiri ada lagi kok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sajur tuh wah jar ada jangan kendaraan ku sandal ku adanya di pinggir jalan ya Allah bisa kada lagi ke kiri itu lawan pulanglah ketika salam itu jangan terlalu jedanya itu terlalu panjang. Contoh assalamualaikum lawas nggak yang udah ngeprank gitu assalamualaikum begamat pulang warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini jangan terlalu jedanya, jangan mau hendak berjeda juga ya apa jarang tuh saktah latifah satu mat aja assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi kayak itu jedanya. Jadi jangan terlalu lawas ya kah. Nah kemudian habis saya sudahlah wassalam minas sholah fardun wassalamu minas sholah fardun dan mengucap salam ini hukumnya wajib. Oh lawan pulanglah ketika tahiyat nah kadang tagilon ketika tahiyat itu kita dianjurkan dan disunahkan apa sambatnya lah apa nggak contoh apa ungkai telunjuk jar pokoknya ketika tahiyat ya kah ketika mengucap asyhadu alla ilaha illallah kita dianjurkan mengangkat telunjuk asyhadu alla ilaha kan atahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibah sampai asyhadu alla ilaha nah ini sunnah angkat telunjuk ini sunnah ya kah wa yursilu asabi al yusra yusannuraf musabbaha al yumna. Nah jadi posisi kita ketika kita tasyahud akhir itu dianjurkan tangan kiri ini tahurai, jangan terlalu hurai banalah ya kan posisi kita duduk nah kayak itu ya kalau nah jadi tahurai nah kayak ini bukan rapat kada dan jangan tahurai baniknya ada terhurai dan di sini jangan ditutupi nah kayak ini salah kayak apa ya lah menyentuhkan kelihatan lah bebinian tahalang lah. Jadi ketika duduk lah ini lintuhut nih nah jangan di nah kayak ini posisi pian ketika duduk tahiyat tuh jangan ditukupi lintuhut nih jangan ditukupi jadi nah kayak itu posisinya andak di paha. Nah kemudian pulang tangan kiri itu jangan terlalu rapat nah kayak ini posisinya ranggang tangan kanan menggenggam ya Allah nah, siap hendak mengeluarkan telunjuk ya kah nah kemudian ketika membaca kalimat asyhadu alla ilaha illallah hanya kita mengeluarkan telunjuk itu kan ketika kita sholat itu kan dianjurkan kita melihat pasujudan kecuali di dalam dua hal. Satu
ketika sholat di depan Ka'bah. Mudahan kau umroh seberataan. Yang belum umroh, belum haji, mudah-mudahan lakas dipanggil ya Allah. Misalnya pian kena sembahyang di depan Ka'bah, itu pun kada dianjurkan cangang di pasujutan, nggak ada. Langsung cangi Ka'bahnya, Allahu Akbar. Nah Ka'bah. Bila nyapian sembahyang di rumah atau di masjid At-Taubah, sembahyangnya pian apa ngarannya melihatnya di tempat pasujutan. Nah kecuali satu ya kah di depan Ka'bah, dua ketika mengeluarkan telunjuk asyhadu alla ilaha illallah, dianjurkan kita melihat ini asyhadu alla ilaha illallah, langsung mata kita kecangang ke sini. Nah kada lagi ke tempat pasujudan. Nah ini sunnahnya seperti itu ya Allah. Wa yandur ilaiha inda raf'iha. Nah disunahkan kita itu memandang telunjuk tatkala kita mengeluarkan telunjuk di dalam ketika mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Anu guru jar ulun ada melihat orang ketika tasahud digara-gara kakannya nah asyhadu alla ilaha illallah. Nah kayak apa? Nah nanti kalau niatnya gasidan litalaub, kalau niatnya inya bermain-main batal sembahyangnya. Tapi ulun kada tahu panglah intinya di sini disebutkan wala yuharrikuha ajar, kada boleh menggerak-gerakakan, kada boleh. Nah kada boleh. Kalau Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah dah jangan digerak-gerakan lagi. Biar aja nya mangka itu. Wala yuharrikuha. Lawan bulang hadang guru jabat takon. Ketika mengeluarkan telunjuk itu apakah ketika illallah langsung kita turunkan? Kada. Sampai salam biarkan jokojor. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sampai habis. Ya Hamidum Majid. Assalamualaikum. Hanya kada apa lagi pian turunakan. Assalamualaikum warahmatullahi ada Bapak. Nah jadi kalau pang ibaratnya mengangkat telunjuk nih ketika illallah turunakannya kada sampai salam. Ini sunnah aja bang lah. Seandainya pin kada pakai itu kada apa-apa juga. Masalah tangan pulang posisinya hendak nangka itu kah, hendak nangka ini kah, hendak nangka ini kah, sama aja juga. Sama. Ya kah? Sama. Cuma ada juga pembahasannya ya Allah. Pembahasannya ibaratnya posisi tangan yang kayak apa. Oh ini habis sudah pembahasan rukun sembahyang ya Allah. Ada pertanyaan? Ya. Oh, pojan weh. Kalau misalkan masbuk bang guru yang mengangkat takbir tadi guru kan ada 4 tempat loh untuk mengangkat takbir. Kita masbuk rakaat tinggal, jadi mengangkatnya tuh kayak apa? Oh masbuk. Masuk ke rakaat utama. Oh ya masbuk. Masbuk tuh dia mendapati hadang dulu. Mendapati rakaat kedua. Rakaat kedua. Ada imam nih sembahyang berapa rakaat dulu? Anggap 4 rakaat. Oh pas tahiyat akhir pindah datang. Beda kita datang orang sudah rakaat pertama, naik dari rakaat pertama menuju ke rakaat kedua, kan kita dapat rakaat kan pas tasawuf awal. Kita kan rakaat dapatnya. Jadi rakaat kedua imam membaca Al-Fatihah di rakaat kedua ya kalau lalu pian datang. Itu kah? Iya. Itu kan tasawuf awal. Terus awal. Pas bangkitnya itu kan 4 imam. berarti kita angkat takbir. 4 imam aja, enggak? 4 imam aja. 4 imam aja. Nah, beda halnya nang kayak ini. Misal pian masbuk imam tahiyat tasahud akhir sudah.
imam tasawuf akhir, misalnya sembahyang Isya lah anggap ya Allah. Sembahyang Isya. Imam sudah tasawuf akhir. Nah, hendak assalamualaikum lalu pian takbir. Allahu akbar, langsung duduk ya Allah lah. Membuat imam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jar imam nih. Nah, pian bangkit bertakbir berarti. Itu disebut takbiratul ihram. Masuknya takbiratul ihram. Rakaat kedua rakaat pertama nah kayak biasa juga ketika ruku, ketika i'tidal bangkit kayak takbir, lawan ketika rakaat kedua mbah tahiyat awal takbir pulang biar sama aja juga. Pokoknya hitung berapa rakaat kita. Contoh pulang misalnya kita mendapati imam misalnya di rakaat kedua, misalnya di rakaat kedua imam sembahyang zuhur atau sembahyang isya ya kah, rakaat kedua sampat kita seumpamanya. Nah kemudian pulang berarti kita masih buka sarakat aja ya kalau rakaat kedua ya, rakaat kedua berarti sarakat aja berarti sembahyang isya dua rakaat sembahyang isya berarti 2 rakaat. Nah berarti ketika kita salam imam salam nih, berarti kita mengangkat tangan ya kah, karena kita sama di salamnya imam, di rakaat terakhirnya imam, sama kita itu tahiyat awalnya kita kan dianjurkan tatkala bangkit daripada tahiyat awal dianjurkan mengangkat tangan. Pokoknya kita kan mengangkat tangan itu ketika takbiratul ihram 1, ketika ruku 2, ketika i'tidal 3, yang terakhir ketika bangkit dari tasyahud awal. Sunat mengangkat tangan. Selain daripada itu ada sunat. Ya. Tadi ada rukun salat termasuk rukun itu membaca selawat. Sementara selawat itu yang ngerti ada 2 versi, satu yang pakai Sayyidina Muhammad, satunya tanpa Sayyidina. Terus itu yang afdal yang mana guru? Kedua, tadi tentang sunnah mengangkat dan telunjuk ya. Itu kalau kita di Ka'bah itu ada 2, yang satu melihat sajadah sama melihat telunjuk kan. Ini kalau kita di hadapan Ka'bah pas kita mengangkat telunjuk itu yang kita pandang Ka'bah atau yang jarinya? Berat pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi apa tadi? Salawat. Salawat. Oh ya, afdolnya dianjurkan afdolnya pakai Sayyidina Di dalam sholat dulu. Di dalam sholat, di dalam sholat itu afdolnya pakai Sayyidina. Bahkan di sini disebutkan pembahasan salawat hadang lo. Pembahasan salawat masalah sebagian ulama ada yang kada pakai Sayyidina ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ada juga. Tapi ada juga pakai Sayyidina. Nah, Sayyidina itu apa garang arti Sayyidina itu? Sayyidina itu kata-kata penghormatan, penghulu kami atau pemimpin kami. Allahumma sholli ala Sayyidina. Salawat serta salam tercurahkan kepada pemimpin kami. Siapa? Muhammad. Ada juga kada pakai Sayyidina. Nah, mana afdalnya? Ya jelas pakai ujar Ibn Hajar lebih afdal pakai Sayyidina daripada kada pakai Sayyidina. Ya kah? Sayyidina Muhammad. Tapi kalau ada kada pakai Sayyidina ada masalah. Bukan merusak sholat kadalah. Kalau misalnya orangnya kada pakai Sayyidina, sholatnya kada sah saja sembahyangnya. Sah. Kemudian yang kedua tadi itu ketika kita sholat dianjurkan kita memandang tempat pasujudan ya Allah telunjuk. Terkecuali di dalam 2 hal. Ketika di depan Ka'bah, nah kita dianjurkan melihat Ka'bah. Lawan ketika kita mengucap tasyahud, ya kah? Atau membaca tasyahud. Ketika kita membaca tasyahud, dianjurkan kita mengacungkan
telunjuk. Ya, kalau mengacungkan telunjuk. Nah, misalnya di depan Ka'bah Bang ya kisahnya. Nah, ini bingung nih. Mana telunjuk mana Ka'bah ya Pak. Ya di depan Ka'bah kita tetap di depan Ka'bah. Ya kan? Tetap di dalam Ka'bah. Karena Ka'bah itu lebih afdal. Memandang Ka'bah itu kan ibadah. Ada 3 ibadah pandangan. Ada 3 ibadah pandangan. Ibadah itu banyak kalau, tapi di pandangan kita ada 3 ibadah. Dengan memandang saja kita dinilai ibadah. 1, memandang Ka'bah. Biar kita ada bacaan melihat Ka'bah. Ibadah tuh. Itu ibadah. Apalagi bacaan subhanallah, labbaik Allahumma labbaik. Oh, maginnya ibadah lalu. 1, memandang Ka'bah ibadah. 2, memandang wajah ulama ibadah juga. Makanya dianjurkan di rumah tuh ada foto ulama. Jangan foto artis. Macam-macam, dari Ronaldo, Messi, dari pemain bola, pembalap ada. Foto ulama enggak ada. Guru sukumbul ada mana ini musibah. Inilah disebutkan bilanya ada foto ulama di rumah itu malaikat rahmat ke-7 datang. Tapi kalau foto ulama kadada di rumah itu malaikat rahmat kedahakon datang. Ya kan? Kedahakon datang. Nah, jadi memandang wajah ulama ibadah 2. 3 yang terakhir, memandang wajah orang tua ibadah juga. Nah, pengen meitihi muhakwitan bian. Nah, itu pahala tuh. Jangan dicelengi lah. Nah, napa jorang si Adol, napa jorang si Amin nih celeng. Ada lagi itu aja. Nah, itu ya memandang wajah orang tua ibadah. 3 ibadah pandangan. Dengan memandang sahaja dinilai ibadah. Memandang aja, apalagi kita babacaan, kita berzikir ketika memandang. 3, 1 memandang Ka'bah. Kita memandang Ka'bah ibadah. 2, ketika memandang wajah ulama ibadah. 3, ketika memandang wajah orang tua ibadah. Nah, jadi ketika tahiyat ya Allah, boleh ulang. Tahiyat ya di mana memandang? Ya kita memandang Ka'bah. Memandang Ka'bah. Ya kan? Memandang Ka'bah. Sama tahiyat awal, tahiyat akhir. Pokoknya ketika membaca tasyahud lah pokoknya ya Allah. Illallah, ketika illallah kita dianjurkan mengacungkan telunjuk. Ada lagi? Min. Nggih. Yang lain aja sudah. Ini masalah yang pas sujud tilawah tadi. Itu yang harus kita baca kira-kira apa? Oh. Kan kalau sujud biasa itu subhanallah ya. Nah, sementara kalau yang sujud tilawah tadi itu yang kita baca apa? Subhanalladzi apa? Ya, sajada wajhil ladzi khalaq wa sarahu bihaqqi. Itu. Anak kok yang tajina timbul nanti apa? Subhana sajada wajhil ladzi, subhanallah. Sebujurnya lah bacaan itu sama aja, sebujurnya bacaan itu sama aja, ya kan? Cuma lebih afdol lagi dengan bacaan yang dianjurkan. Misalnya pengen membaca sujud itu dengan bacaan sujud yang biasa, subhana rabbil a'la, oke aja sudah, ya kan? Misalnya pengen membaca sujud apa ngarannya dengan bacaan yang sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwara samahu, ya kan? Sampai habis itu boleh juga. Atau misalnya kada baca tidak ada masalah juga. Ya, intinya sujud tilawah membaca itu ya kalau sujud tilawah tuh sujud anulah apa ngarannya sujud ketika membaca ada ayat-ayat yang disuruh sujud sajadah tadi. Ya kan? Misalnya kita nih membaca Al-Qur'an ada tulisannya as-sajadah, berarti dianjurkan sujud. Misalnya kita koler sujud baca subhanallah al-baqiyatus sholihat.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hah? Ada misalnya koler sujud misalnya baca tasbihnya itu al-baqiyatus sholihat. Gegantiannya adalah kita ke masjid, misalnya masuk masjid kan dianjurkan kita itu sembahyang tahiyatul masjid ya lah. Pian masuk masjid, belum berduduk lagi. Sebelum berduduk, pian dianjurkan tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid sunat. Sunat. Misalnya pian nih, koler tahiyatul masjid baca al-baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah 4 kali. Sama penggantinya nih. Sujud tilawah atau apa? Sujud sajadah ya kalau bahasa kitanya, sujud sajadah ya kita. Ada lagi? Ada lagi? Posisi tangan pas bangun dari rukuk meletakkan tangan yang di belakang bukan. Oh, posisinya lurus. Nah, kayak itu. Oh, kayak itu amin. Itu mungkin supaya tersetop aja, lalu supaya ada remnya jorang tuh, lalu di anu akannya. Jadi lurus saja, bukan ke belakang kada, ke muka kada juga, ke belakang kada, ke muka kada. Jadi lurus saja. Oh, posisi tangannya nih kah? Biasa ibaratnya kada depan disebut tangan di kitab, cuma biasa seperti orang normal. Bangkit ruku, tidal kah? Sami Allahu liman hamidah. Biasa kada nangka itu, kada tepul pulas tuh kada. Biasa ya kah? Ibaratnya ini nah apa sambatannya seperti di muka ya kalau kada nangka itu tuh kada. Kayak biasa ya kalau kayak orang biasa. Nah, sami Allahu liman hamidah. Kada nangka itu kada juga, kayak robot misalnya, kada juga. Jadi biasa aja posisinya. Sini kada dibahas pang lah, karena ya mungkin biasa aja, kada ada aturannya itu. Jadi kada behereng kada, bebuka kayak ini kada juga. Ada lagi? Ada lagi men? Ada lagi kah? Oh, bayun-ayun lah. Kalau nyeba ayun-ayunnya 3 kali, ya Allah, 3 kali bayun-ayun nih. Orang kayak ini ya Allah, nah. Sami Allahu liman hamidah, nah ajar, balambai-lambai kayak ini. Nah, nenek ini turun sudah padahal, tapi ini tarusakannya 1, 2, 3, 4, 5. Ini lebih pada 3 kali. Batal. Bilanya gerakan lebih daripada 3 kali berturut-turut, kada ada jeda nih, yang lebar turut-turut, maka membatalkan sholat. Karena ada pembahasannya mubtilatus sholat, pembatal sholat ya lah, ada pembahasannya pembatal sholat ya Allah. Ada lagi kah? Oh nggih. Kalau bisa bacakan 2 kali sekaligus, nanti digerakan langsung, mana bagusnya lawan 2 kali salam. Oh, sembahyang witir lah. Sembahyang witir itu sebujurnya kan paling banyak dulu 11 lah. 11, paling sedikit sarakaat. Dan yang afdol paling sedikit, sebenarnya afdol semakin banyak semakin bagus dan banyak lagi juga pahalanya. Ya misalnya kada kau banyak semuanya 3 rakaat. Nah pertanyaannya Jarsidin tadi itu apakah sembahyang witir 3 rakaat itu lebih afdol sakari salam langsung? Sebujurnya boleh aja sekali salam, boleh, kada ada larangan. Tapi bagusnya sembahyang witir itu ya kah, kalau 3 rakaat 2 kali salam. Misalnya pian hendak sembahyang witir usali sunat witir misalnya asyrata rakaat lillahi ta'ala saja, aku sembahyang witir langsung 11 rakaat, Allahu Akbar, kada masalah. Langsung 11 rakaat kada masalah. Kada masalah. Cuma kalau penuh kada ingat mana jumlahnya, ini rakaat keberapa aja?
11 banyak mana menget. Kalau 2 tuh kan gampang nah, 2 salam, kena pulang 2 salam, 2 salam, 2 salam. Tambah sebutin lagi supaya ganjil nih. Innallaha witrun yuhibbul witra. Kan witir itu kan sembahyang ganjil. Kemudian di witir terakhir itu bolehkah kita setiap kali melaksanakan kunut tilawah Kunut nazilah setiap hari. Sebujurnya disunatkanlah kunut nazilah itu setiap sholat sebujurnya. Entah itu di sholat subuhnya lainlah Allahumma hadina fiman hadait. Kunut nazilah ini lain Allahumma hadina fiman hadait lain. Ada kunut yang lain biasanya ini dibaca. Kalau biasanya Nabi membaca ini tatkala ada wabah kayak corona tuh. Nah, itu dianjurkan tuh membacanya itu. Atau ketika ada musibah atau ada apakah misalnya yang kada baik nih, dianjurkan membaca kunut nazilah itu. Dan itu dianjurkan setiap sholat sebujurnya. Tapi kebanyakan ulama-ulama kita itu membaca itu setelah sholat, ketika sholat asar. Jadi basar membaca. Tapi ulun sebagian ulun melihat juga sembahyang maghrib tuh jarang. Tapi kalau dibaca ya kada masalah. Dibaca kada masalah, cuma maghrib jarang. Cuma yang ulun dapatilah biasanya kalau Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, beliau membaca kunut nazilah itu habis sembahyang asar. Apa habis sembahyang asar? Ketika sholat asar. Ketika sholat asar di rakaat terakhir, kunut nazilah. Allahummarhamna wal tuf bina wahfatna wansurna wa farij anna wal muslimin. Allahumma kfina wa iyyahum syarra masaibad dunya wadin. Sampai habis. Ya kah? Sampai habis. Itu kunut nazilah ngarannya. Bagus membacanya itu. Ada lagi kah? Semua sujud semua sholat lah bahasanya. Semua sholat itu diwajibkan memakai rukun-rukun sholat, wudu, ya kah? Suci badan, suci tempat pasujudan, suci baju yang dipakai, wajib wudu seperti nang kayak sholat juga. Nah, sujud ini termasuk sholat. Sujud ini termasuk sholat juga. Dan ini memakai syarat-syarat sholat juga. Nah, apakah wajib wudu? Wajib. Wudu wajib. Ma'ampah kiblat wajib. Menutup aurat wajib juga. Nah, jadi sujud tuh wajib wudu, wajib arah kiblat, wajib menutup aurat. Apa yang disyaratkan di dalam sholat disyaratkan juga ketika sujud syukur. Nah, sujud syukur. Sujud syukur ya kalau sujud bersyukur. Sujud syukur itu sujud karena bersyukur lalu sujud. Ada lagi? Oh cukup. Jam 10 lewat. Ada lagi binian ya Allah? Ada kabar binian? Nah, ada amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin rahimin farij 'alal muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya, masalah ketika kita tasyahud tuh kan apa ngarannya genggaman itu yang ulun belajar lawan guru ulun lah, genggaman itu dianjurkan jempol ini baparak lawan jari telunjuk. Nah kayak itu.
berapat tangka ini nah. Nah ini yang ulun dapat takan dari guru ulun lah. Adapun misalnya ada yang nangka ini, ada yang nangka ini, ya kah? Sama aja sebujur ini sunnah aja. Cuma yang ulun dapat dari guru seperti ini. Ada juga nangka ini, kalau ada yang nangka ini macam-macam orang tuh rajin. Intinya sama aja. Taqabbalallahu minkum.